جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam kitab Nawadir Hikayat 45 Mukjizat Rasul karya Ahmad Syihabuddin bin Salamah. Suatu hari Rasulullah SAW datang ke rumah putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah datang dalam keadaan lapar dan meletakkan batu di dalam perutnya. Sayangnya, putri kesayangannya itu mengeluh hal yang sama dan tidak memiliki makanan sedikit pun di rumahnya. Fatimah belum makan selama 3 hari. Nabi pun keluar dari rumah kecil itu dengan rasa iba saat melihat cucu-cucunya, yaitu Hasan dan Husain menahan lapar. Nabi berjalan hingga berada di sebuah sumur di pinggir kota Madinah. Dipandanginya sumur tersebut hingga datanglah seseorang dari suku Badui ingin mengambil air. Rupanya, sosok dari pedalaman Arab tersebut tidak tahu bahwa yang berdiri di dekat sumur tersebut adalah Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, "Apakah engkau butuh jasa sewa?" "Iya," ucap orang Badui disusul dengan pertanyaan, "Engkau akan menyewakan apa?" "Jasa untuk mengambil air di sumur ini," ucap Nabi. Pemuda tersebut memberi Nabi timba untuk mengambil air dengan imbalan 3 biji kurma. Tak disangka pada saat mengambil air kesekian, tali penyambung timba tersebut putus. Nabi berdiri senyampang melihat timba yang jatuh ke dalam sumur. Badui itu marah besar melihat pekerjaan Nabi yang belum selesai dan harus terhenti karena timba tak bisa lagi dibuat untuk mengambil air. Kemarahan Badui berujung pada penamparan sembari memberikan 24 kurma pada Nabi. Musafir tersebut mengambil timba dalam sumur dan melemparkannya kepada Nabi. Tak sedikit pun Nabi beranjak dari tempat berdiri atau marah pada penyewa jasanya tersebut. Nabi hanya tersenyum dan mengambil upah kurma yang diberikan oleh Badui. Melihat sikap dan kesabaran Nabi itulah, Badui tersebut mulai berpikir sambil terus melanjutkan perjalanannya. Dia terheran sosok yang menawarkan jasa tersebut hanya diam saja saat ditampar. Barulah Badui merasa ketakutan dan mulai berpikir bahwa seseorang yang baru ditampar adalah Nabi Muhammad SAW. Badui didera rasa bersalah dan ketakutan hingga ia memotong tangan yang telah digunakan untuk menampar Nabi. Dia berjalan hingga sampai masjid. Banyak yang bertanya perihal tangannya yang putus. "Aku telah menampar wajah seseorang dan aku berpikir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Aku takut akan tertimpa musibah, maka aku memotong tangan yang telah kugunakan untuk menamparnya." Pemuda dari pedalaman Arab itu terus berjalan sembari membawa potongan tangan kanannya dan berseru, "Wahai sahabat Nabi Muhammad, di manakah Nabi Muhammad saat ini?" teriaknya di pelataran masjid. Salman datang dan mengajaknya ke rumah Fatimah di sana. Nabi duduk sembari memangku kedua cucunya, Hasan dan Husain. Ketika melihat Nabi, wajahnya penuh rasa takut dan penyesalan. "Wahai Nabi Muhammad, maafkanlah aku. Aku tak tahu jika yang kutemui dekat sumur adalah dirimu." Nabi tersenyum, bahkan berujar jika pemuda Badui adalah penyelamat bagi cucu dan anaknya Fatimah. Mengetahui
Tetapi Nabi tak sedikit pun menyimpan rasa marah. Pemuda Badui mengajukan permintaan pada Nabi untuk mengembalikan tangannya seperti semula. Nabi memegang tangan dan mengusap beberapa kali. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan kanan pemuda Badui tersebut kembali seperti semula. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah liman kana yarju 'ala Allaha wal yawmil akhir. Wal yawmil akhir wa dzakara 'ala Allahal katsira. Shadaqallahul adzim. Artinya, yaitu sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, dan juga bagi orang yang berharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia yang lebih banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa suri tauladan terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam Al-Quran semuanya. Bahkan musuh-musuh Rasulullah yang dulu membenci Rasulullah, bahkan mereka tidak mau menyembah kepada Allah, dari banyak sekali golongan, salah satunya adalah dari golongan Yahudi. Namun akhirnya dari banyaknya golongan Yahudi, akhirnya mereka malah masuk Islam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua mereka lakukan karena kebaikan dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka sudah memutuskan untuk masuk ke dalam agama Allah, yakni agama Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbingnya dengan sangat detail dan membimbingnya sesuai dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.